Saya minum sebentar. Oke, balik lagi layar ke saya boleh? Jadi target itu memang selalu meningkat, nggak bisa enggak. Kebutuhan meningkat, benar nggak? Dulu anak satu, sekarang dua. Dulu anaknya SD, sekarang masuk SMP. Ya, apa yang nggak meningkat coba? Istri kita juga, wah istri namanya kan. Dulu sebelum nikah ngomongnya simpel aja, aku cuma perlu kamu. Wah kata istri, ya, aku cuma perlu kamu kata dia, ya kan? Setelah nikah, aku perlu skincare, aku perlu multivitamin, aku perlu sepatu ini, aku perlu baju ini, macam-macam dia bilang, ya kan? Nah dulu kalau ngomongnya cuma satu kamunya cukup gitu ya. Nah pas udah nikah nggak cukup lagi semuanya. Jadi yang namanya ya manusia hidup itu target selalu meningkat, nggak ada yang enggak gitu. Coba kita lihat ya Nabi Muhammad misalnya ya, bagaimana beliau mengantarkan ya hidayah Islam buat orang banyak. Mungkin nggak targetnya turun, ya. Sudah dapat nih orang Mekah, orang Madinah. Terus apa? Udahlah kita segini aja cukup, kita qanaah aja sama Allah. Merasa cukup, merasa cukup. Mungkin nggak Nabi Muhammad ngomong gitu? Enggak tuh. Nah, sudah Mekah Madinah, bagaimana caranya biar nyampe di Persia, nyampe ke benua Afrika. Ya pelan-pelan nyampe juga ke Cina bahkan gitu. Ya makanya di zaman Utsman ya berangkat tuh ya saat bin Abi Waqqas ke Cina gitu. Ya. Di zaman Umar berangkat tuh ke Mesir, ya. Nah, jadi target itu di mana-mana selalu meningkat, nggak ada yang enggak. Anak sekolah lah, awalnya apa? Belajar apa? Nambah-nambah. Awalnya nulis dulu kan, nulis dulu. Terus apa? Bikin angka. Terus apa lagi? Tambah-tambah. Terus apa? Kurang-kurang. Kemudian apa? Kali-kali bagi-bagi. Nggak mungkin. Cukup lah, yang penting tambah-tambah aja. Nggak mungkin. Ya, target itu selalu meningkat. Kita punya anak juga kan, awalnya apa? Awalnya apa? Jalan. Terus apa lagi? Lari, gitu kan? Ada target semua dan targetnya meningkat. Ini anak kita baru bisa merangkak. Terus kita bilang apa? Ya udah segini aja nggak apa-apa. Kita qanaah. Kita merasa cukup, bersyukur kita. Yang penting dia bisa bergerak sudah nggak apa-apa. Nggak bisa jalan nggak apa-apa. Merangkak aja is oke. Okay. Nggak mungkin kan? Targetnya harus naik gitu. Setelah merangkak apa? Berdiri. Setelah berdiri apa? Berjalan. Setelah berjalan apa? Berlari. Setelah berlari apa? Naik sepeda. Setelah naik sepeda apa? Naik motor. Setelah naik motor apa? Naik mobil. Nggak mungkin target mundur. Ya, kita punya anak 17 tahun, yang penting kamu bisa jalan, nak, nggak apa-apa. Nggak bisa lari, is okay. Nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil, is okay. Ini orang tua macam apa kayak ginian coba? Target itu selalu meningkat, nggak ada enggaknya gitu. Ya. Nah, apalagi ya saya bilang tadi kan, Indonesia ini inflasi gitu ya, 8% sampai 12% setahun. Makanya harga barang naik terus. Oke? Okay? Harga properti ya di kota besar itu naik ya 20% sampai 40% setahun. Jadi sekarang 1 miliar, tahun depan 1,4, minimal 1,2 gitu kan? Biaya pendidikan anak naik 2 kali lipat ya per 5 tahun. Biaya pendidikan anak naik 2 kali lipat per 5 tahun. Ya, anak kita yang dulu TK sekarang SD ya, SD masuk SMP. Ya, anak kita dulu satu sekarang dua sudah. Yang dua mungkin udah empat. Ya, jadi memang naik terus semuanya apa yang enggak. Ya, ada di sebelah sana di tempat orang lain ya bisnisnya apa? Bisnis tanpa target katanya. Bisnis tanpa target. Sama tuh ibaratnya kita punya anak ya kita biarin aja. Udah 5 tahun nggak bisa jalan kita biarin aja, nah nggak apa-apa biarin aja nanti udah biarin aja ngalir aja hidup ngalir aja nggak apa-apa gitu. Ada target kalau sudah 4 tahun sudah bisa jalan sudah bisa berdiri lari-lari ya udah bisa ya usia 5 tahun 6 tahun harusnya udah mulai terbiasa tuh buka buku walaupun belum bisa baca ya usia 7 tahun harus bisa baca udah ya maksimal usia 9 tahun harus sudah bisa baca jangan SMP masih belum bisa baca ngawur itu ya nah jadi Allah pun juga ngasih target ke kita kan kamu ke tanah suci minimal sekali seumur hidup. Kamu puasa minimal 29 hari, ya atau 30 hari dalam setahun, Ramadan. Sholat minimal 17 rakaat sehari. Ada target semuanya, ya. Dan targetnya nggak mungkin turun kan, naik lagi. Begitu kena sholat tahajud, duha, tambah lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi kita di BP ini justru pengen mengeluarkan potensi teman-teman. Ya, karena itu kita memang punya target. Coba bayangkan ya, misal saya kayak gini ya. Saya ya Mister Jos ya, ngeliat teman-teman gitu ya. Kita tahu nih orang bisa jual 100 botol. Tapi kita nggak target kan, biar aja lah dia nggak apa-apa. 30 botol juga oke lah. Kan kasihan dia. Kalau dia jual 100 botol, ya dalam waktu 6 bulan dia bisa berangkat umroh sudah. Tapi karena kita biarkan, dia akhirnya jualan cuma 30 botol, 40 botol, lama berangkat umrohnya. Bisa 3 tahun lagi berangkatnya. Ya.
Kita tahu potensi gini, enggak. Kamu harus jual 100 botol, kamu bisa. Ya, kita paksa dia untuk mencapai target ini. Yang paling seneng siapa entar? Dia yang paling seneng. Nanti berangkat umroh kan dia, ya. Nah, jadi memang di BP ini kita culture-nya adalah memang pakai target. Beda mungkin ya sama orang lain ya, kelompok A, kelompok B. Kita mau pakai target. Saya nggak rela lihat orang ya, yang dia bisa jual 100 botol, dia bisa menghasilkan uang lebih besar, tapi dia malah menghasilkan lebih kecil. Kan kasihan dianya. Sekarang jujur deh, kayak teman-teman ya, saya ngomong kayak ginian. Kalau teman-teman misalnya jadi bride, ya, jual anggap biasanya 50 botol lah. Tapi tahu-tahu jual 150 botol. Siapa yang lebih diuntungkan? Kan dirinya, bukan saya. Oke, saya dapat untung, tapi dirinya lebih untung kan? Gitu. Dirinya lebih untung. Yang lebih cepat berangkat umroh siapa? Kan dia, bukan saya. Ya. Dia jual 150 botol, ya, dia konsisten seperti itu 5 bulan, 4 bulan, berangkat umroh dia. Gitu. Yang berangkat dia. Saya udah berangkat umroh. Saya udah berangkat haji, dia yang belum. Ya. Makanya kita push ya biar tembus 150 botol, 100 botol sebulan atau berapapun itu. Ya. Jadi teman-teman mesti senang ya kalau dikasih target. Coba gini, ya. Teman-teman ya buka warung kelontong misalnya. Ya, buka warung sembako misalnya. Ya, atau toko-toko yang lain. Ada nggak yang memantau target kita? Nggak ada. Kita mau jual berapapun nggak ada yang peduli, tahu nggak? Yang peduli cuma istri kita doang. Yang lain orang nggak peduli. Di BP banyak yang peduli sama kita. Begitu kita jualan nggak bagus, kita diingatkan, dikasih tahu. Ya, ada leader kita ngasih tahu kita, mengingatkan kita. Kalau kurang ngerti, ditunjukin biar ngerti coba. Ya, mestinya apa? Bersyukur. Ini ada beberapa orang ya diingatkan target malah ngeluh. Waduh target. Harusnya bersyukur. Di luar sana nggak ada yang ngingetin. Di sini ada yang ngingetin. Ya. Teman-teman tuh coba lihat deh. Atau mungkin sekarang juga di antara kita ada kan, yang buka warung sembako, yang buka makanan apa gitu kan. Ada nggak mentoring di sana? Ada nggak mentor di sana? Nggak ada. Di BP ada coba. Teman-teman ya, misalnya jadi distributor Rinso aja misalnya gitu ya. Belanja 200 juta, itu nggak ada bimbingan. Nggak ada bimbingan. Mentoring kayak gini, nggak ada. Atau produk yang lain, hampir semuanya nggak ada. Ya. Nah di BP ini walaupun jual 1 botol, ya, atau ada juga yang nggak jualan gitu ya, reseller gabung gitu ya, atau absen 3 bulan nggak jualan apapun, berarti kan kosong itu. Tetap bisa ikut kelas seperti ini. Semuanya sama, bisa belajar. Ya, selagi mau belajar, mau diajar bisa semuanya. Ya. Nah jadi kayak yang disampaikan Bu Husna di awal ya, coba nih ya, biaya mentoring gini berapa biayanya coba? Ya, berapa biayanya kayak gini? Ya. Saya sampai sekarang tuh harga saya nggak berubah. Pokoknya ada yang ngundang saya, ya beres yang 10 juta gitu. 1,5 jam 30 juta. Kalau mau ambil enggak ya sudah gitu. Ya. Dari dulu udah berapa tahun ya, saya kayak gini memang angkanya sudah. Ya. Saya buka 35 juta, nego-nego biasa 30 juta. Mau ambil enggak ya sudah gitu. Nah, teman-teman dapat ilmu kayak gini di BP ya, itu tiap sebentar. Berapa value-nya kalau kita uangkan, kita rupiahkan nilainya berapa. Ya. Jadi bukan saya soal hitung-hitungan di sini, tapi biar kita nih sadar bahwa betapa mahalnya ekosistem BP ini. Ya. Belum lagi ekosistemnya Masya Allah kan, saling support, saling mendukung itu ya, itu Masya Allah kan. Nah ini yang sangat-sangat langka. Di luar sana bersaing tuh orang. Saya kan kenal ya sama orang-orang yang apa nih ya, ngambil produk misalnya, ya saya nggak usah sebut merek lah ya, tapi yang misalnya ngambil-ngambil produk yang buat di toilet, buat di kamar mandi gitu kan, buat bumbu-bumbu dapur gitu ya, yang perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Ini distributor ya, toko A, terus ada yang toko B. Ini bersaing. Toko A, toko B, toko C karena barangnya sama bersaing gitu. Dan saling jelek kan satu sama lain. Ya. Dan nanti ngelapor ke sini, ya, distributor besar ya, itu juga kasih kabar jelek semuanya. Wah, itu si A mainnya nggak bener tuh. Ini kayak gitu tuh. Wah, itu juga nggak bener tuh, pasang spanduk yang ini. Dicari-cari itu kesalahannya. Ya. Nah, kalau di BP insya Allah ya 99% nggak ada yang kayak gitu. Kalaupun ada yang nakal sedikit aja. Ya. Ini alhamdulillah ya memang Allah jaga kita ya dan kita juga berusaha saling jaga semuanya. Ini ekosistem ini yang mahal. Ini yang mahal coba. Nggak bisa diduitin ini. Ya. Kadang orang yang kuliah S2, kuliah S3 belum tentu punya culture kayak gini. Ya. Kadang juga dia tamat sekolah agama, belum tentu culture-nya kayak gini. Kadang-kadang sekolah agama tapi main juga sikut tuh kayak gituan. Ya. Kayak saya kenal tuh beberapa teman ya, bisnisnya umroh. Sama travel umroh lain juga hobinya sikut-sikutan coba. Nah, kalau di BP kan enggak. Ya, mentalnya berkelimpahan semua. Ya. Ini ekosistem dan ini mahal. Ya, ini membentuk karakter kita kan. Jadi kita misalnya belum untung secara rupiah, kita untung dari segi yang lainnya gitu loh. Ya. Makanya salah satu mitra bilang, kalau gabung di BP, ruginya di mana coba? Tunjukin satu aspek aja, rugi. Tunjukin di mana coba? Barang dapat, mentoring dapat, ekosistem dapat. Ya, tawar-tawarkan dikit ya pasti terjual lah insya Allah. Ya, ruginya di mana coba? Ya,
Coba bayangkan kayak ini nih, ya. Sekarang dibalik deh. Teman-teman gabung BP, ya, join 1 juta rupiah tanpa produk, ya. Cuma apa? Biaya seminar, biaya training seperti ini. Itu aja udah wajar, nggak apa-apa. Tanpa produk loh, ya kan? Anggap produknya nggak ada, ya. Tetap aja itu kemurahan, ya. Gabung 1 juta, dapat training macam-macam, seumur hidup, gitu ya. Itu aja udah sangat-sangat murah, ya. Nah, apalagi ada produknya, oke? Nah, jadi teman-teman udahlah ya, ini kita makin mantep ya, insya Allah di BP gitu ya. Kalau ya misalnya mentor kita, leader kita mengingatkan soal target, kita bersyukur. Ya, orang di luar sana bisnis nggak diingatkan soal target. Kita diingatkan, yuk alhamdulillah. Ya, apalagi kita tahu ya biaya hidup memang naik, inflasi ada. Ya, coba nih harga emas naik terus kan? Gitu. Jadi emas itu kan memang unik dia. Semakin negeri itu ganjang-ganjing, emas makin naik dia. Ya, jadi memang mata uang sejati itu emas. Ya, the real currency itu emas gitu. Ya. Nah, kalau kita nggak punya uang, ya cuma baca-baca gitu aja kan. Tapi kalau kita punya uang, kita bisa beli emasnya. Minimal untuk apa? Untuk backup diri kita. Ya, backup keluarga kita gitu. Sip ya? Yang dengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempolnya. 1 boleh? 2 jempol boleh? Kanan kiri boleh? Oke, ya. Boleh gambar berikutnya boleh? Gambar yang lain ada? Empat sudah selesai, Mas. Oh iya, ya. Berarti saya mau bicara yang tadi yang apa nih? Soal pencapaian target ya dan produk kita berikutnya yang serum ya. Jadi teman-teman siap-siap aja ya, insya Allah kita akan keluarkan produk serumnya ya untuk wajah. Mungkin bagi laki-laki nggak terlalu biasa dengan ini ya, tapi bagi perempuan ini karunia ya karunia. Dan serum itu kenapa saya pilih? Memang itu apa ya? Dia secara umum memang mainnya di kesehatan, bukan di kecantikan. Ya. Terus juga serum ini yang saya suka adalah apa? Dia kecil, sama kayak BP ukurannya. Ya jadi ongkirnya itu enak gitu loh. Ya, tahan lama juga gitu ya. Jadi saya senang dengan serum ini dan serum ini juga kita bahannya itu dari Eropa ya kebanyakan. Jadi saya sebenarnya ya secara pribadi itu udah nggak sabar ya pengen launching ini. Nah mungkin ya dari segi apa ya dari segi tantangan ada. Kenapa? Karena memang kalau serum ada orang yang cocok ada orang yang nggak cocok. Tapi begitu orang itu cocok ya, coba ya, ini tanya sama wanita, tanya sama ibu-ibu, tanya sama mbak-mbak. Itu kalau sudah cocok, pakainya bertahun-tahun, 10 tahun, belasan tahun. Gitu. Ya, budget yang lain dikurangi sama dia. Pokoknya yang untuk perawatan, untuk wajah nggak boleh berkurang. Ya. Nah, makanya kita kita ambil di sana ada propolisnya, ada kolagennya juga, ya bahannya dari beberapa negara di Eropa ya yang mayoritas. Terus juga ada logo halalnya ya dari awal sudah ada alhamdulillah gitu ya. Nah, sementara kalau merek-merek yang besar, yang premium-premium itu biasanya halalnya nggak ada. Kita ada alhamdulillah. Ya, jadi persiapkan diri kita ya, insya Allah kita ke sana. Jadi nanti kita yang teman-teman yang sudah terlatih jual BP itu bisa nanti cross sell, ya. Jadi orang pakai minumnya British Propolis, ya, pakai yang serumnya ini, ya. Termasuk juga yang paket ya bisnis misalnya, oke? Nggak mau propolis, boleh pakai serum, ya. Jadi bisa menjadi pilihan. Sip ya. Yang semangat coba angkat tangannya, yang semangat, yang merasa diri optimis semangat, angkat tangannya. Wih, mantap, ya. Jadi saya pribadi ya, teman-teman mungkin yang merasa bersyukur ya ada bisnis ya, ada ekosistem seperti BP. Tapi saya pribadi itu juga bersyukurnya luar biasa. Saya akhirnya berani punya impian yang besar. Ya, saya dikasih bocoran buat teman-teman. Kemarin kan saya ngomong pada sebagian orang. Ya, ini saya ngomong buat semuanya. Kita insya Allah ya akan bangun sebuah masjid di London, insya Allah. Di mana? Di mana? Bondowoso, bukan Bondowoso, di London. Ya. Nah, jadi mungkin ada yang nanyakan, "Wah, kok di luar negeri masih Po? Kok jauh-jauh masih Po?" Kita bangun ya, saya bangun tuh di mana-mana. Di Indonesia kita ada bangun juga alhamdulillah. Ya. Di berbagai provinsi. Ya, di Sulawesi Tengah kita udah bikin, di NTT sudah bikin 2 ya. Ada yang sekolah, ada yang macam-macam semuanya. Kita udah bikin gitu. Nah, saya merasa ya kita sama-sama bukan cuma saya, kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kenapa saya pilih London ya? Di hadapan ya di mata dunia itu 2 daerah yang sangat-sangat penting. Dunia ya, bukan kita. Kalau muslim sih taunya Mekah Madinah. Mekah, Madinah, Aqsa, kan gitu ya. Nah, tapi di mata dunia ya, yang keren tuh apa? Amerika. Yang keren tuh apa? Eropa, Inggris gitu loh. Nah, yang Amerika itu alhamdulillah ya kita udah bangun ya, kita turut membangun yang namanya pesantren di sana. Sudah ada alhamdulillah, sudah jalan alhamdulillah, ya. Nah, yang di Eropa ini kita cari yang paling keren menurut orang, menurut mata dunia gitu loh.
Apa itu Inggris? Di mana insya Allah kita mau bikin di Londonnya. Oke? Jadi kalau ini udah terjadi nanti insya Allah ya kita memastikan ini make it happen, itu syiarnya sedunia. Ya. Kalau kita bikin something di Indonesia, ya mungkin syiarnya buat Indonesia doang. Tapi kalau kita bikin ya di jantung sana, kita negara berkembang kononnya, kita orang Islam gitu ya, tapi kita justru bikin di negara maju gitu. Ini syiarnya sedunia. Ya. Nah, makanya saya berpikir ya, ya sudah di Indonesia kita udah jalan, ya. Kita insya Allah akan bikin di sana. Dan saya juga ada konsultasi sama guru-guru, semuanya mendukung. Ustadz Abi Maki mendukung, nggak apa-apa, go Mas Ipo, harus itu. Ustadz Fatih Karim dan yang lain-lainnya juga. Ya, bahkan sekarang mereka desak saya, ayo Mas Ipo, kapan mau digong gitu. Ya, sampai seperti itu. Ya, jadi ini insya Allah karya kita sama-sama, karya kita di hadapan Allah gitu ya. Karya kita di hadapan Allah ya sama-sama. Saya juga nanti ketika tiba waktunya saya akan gong ini ke publik ya, teman-teman siapkan aja dulu mentalnya dan mohon doanya agar program ini berjalan dengan lancar ya dan dapat ridho dari Allah. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan gitu. Ya, karena orang Islam ini ya selemah-lemahnya orang Islam tapi masih konsen sama masjid. Itu kelebihan. Ya, orang lain kadang-kadang udah nggak peduli dengan rumah ibadahnya. Makanya dibiarin kosong, dibiarin dijual. Orang Islam nggak. Walaupun dia ngawur, ngaco, tapi nggak rela masjidnya terbengkalai, dia nggak rela. Apalagi dijual, dia nggak rela. Ya, nah ini kelebihan orang Islam. Ya, dan insya Allah nanti kita bikin di London. Dan jangan salah, London ini, Inggris ini, tingkat pertumbuhan Islam tuh Masya Allah. Makanya Jaya Suprana punya istilah kan, Londonista, gitu. Ya, Londonistan, gitu ya. Jadi kayak nyerempet Pakistan gitu kan. Jadi saking banyaknya komunitas Islam di sana, gitu. Saya nemukan makanan halal di Inggris tuh gampang banget. Ya, lebih susah di Jepang malah. Ya, kalau di Inggris tuh gampang. Ya. Kalau di Jerman mungkin agak menantang, ya, beberapa negara agak menantang, tapi kalau di Inggris, di London itu relatif mudah, terutama di London itu. Ya. Bahkan sangat populer sana tuh susu kambing gitu. Gampang susu kambing didapatkan sana. Ya. Dan mereka udah nggak heran lagi, saya pergi ke pelosok gitu ya, tempat istana-istana di pelosok itu, ya, palace-palace yang di pelosok itu anak-anak sekolah di sana banyak yang jilbab saya lihat. Makanya wali kotanya selain London, ya, dan wali kota yang lain itu banyak yang Muslim sekarang. Ya. Nah, jadi menurut saya ini momentum ya, mumpung dunia lagi melihat ke sana, ya, kita bikin sesuatu ya, apalagi saya dengar nih Inggris juga mengalami resesi, kemungkinan juga harga properti akan drop, akan jatuh ya, kita akan beli satu di sana. Sip ya, semangat ya. Sip. Ini buat syiar sedunia ini, kita nggak main-main sudah. Kita bisnis boleh masih kecil, masih receh nggak apa-apa, impian tetap besar. Kita perjuangkan agama Allah, kita perjuangkan something yang strategis, masa Allah nggak bantu kita? Ya, insya Allah ya, Allah akan bantu kita. Oke, terakhir boleh yang gambar yang kuning tadi boleh? Oke teman-teman, kita udah selesai nih ya. Teman-teman silakan masuk di sini ya. Ini kemarin saya posting ya. Ini kan tulisannya bagus banget ya, tulisannya bagus banget. Ini dilema para agent plus ya ketika ngajak orang berbisnis ya, termasuk juga teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah ini kita perlu edukasi orang. Ini kan sebenarnya kan sindiran ya, ini satir gitu loh ya. Ini sindiran ya, kalau teman-teman sampaikan ulang mudah-mudahan ya menggerakkan hati orang untuk akhirnya bergabung ya. Teman-teman silakan masuk ke Instagram sekarang ya, silakan share ya postingan ini di Instagram ya, di Instagram saya Iporite. Silakan masuk sekarang ya. Yang sudah share nggak apa-apa, share lagi gitu ya. Biar ini menjangkau orang-orang yang baru ya, biar dia menjangkau orang-orang yang baru. Sip ya. Besok juga rencana saya saya akan off posting ya. Besok saya nggak posting sama sekali biar tulisannya tetap nyebar dia. Ya karena kalau saya posting lagi yang lama nanti jadinya ketimpa. Ya. Jadi silakan masuk sekarang ya, sudah selesai. Masuk sekarang pada tulisan yang ngajak bisnis ini ya, ngajak bisnis ini silakan share di story-nya. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak Mas Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Waalaikumsalam Mas Ipo. Teh Ai. Doakan Mas Ipo. Mas Ipo sehat selalu.